Halo Velas, this is Aisyah dan gue mau review sebuah buku yang e-book ya e-book. Jadi ini tuh dari buku teks terus gue PDF-in. Ini sebetulnya buku yang menurut gue kayak mana lah aku ngomong ya. Menurut gue ini bagus banget karena buku ini itu harus diimplementasikan. Bukan cuma kayak lo harus baca, enggak. Coba lo harus implementasiin buku ini. Buku ini itu adalah buku wajib ya kayak buat jadi sebenarnya gue dapat ini dari seorang tokoh nasional, gue nggak bisa cerita siapa, yang beliau anaknya itu di Jepang menjadi seorang ahli lah gitu, dan beliau dapat buku inilah gitu. Dan gue nggak tahu ya apakah buku ini diedarkan secara bebas untuk orang internasional juga kah, bolehkah atau enggak, gue nggak tahu. Jadi gue makanya nggak bisa kasih identitas siapa yang ngasih ke gue gitu. Dan itu gue dapat itu, dan gue dapatnya lembaran yang sudah diterjemahkan. Jadi ada kayak lembaran itu ada yang bahasa Jepang, terus setelahnya ada bahasa Indonesia yang gue rasa kayaknya mungkin udah diterjemahin ya gitu. Nah ini tuh tuntunan hidup bermasyarakat untuk anak di Jepang. Yang gue dapat informasinya kurang lebih itu kalau nggak salah diterapkan atau wajib hal-hal ini sudah diaplikasikan ke anak-anak sebelum kelas 3 SD. Gitu. Jadi ini bener-bener buku harus kayak udah buku peraturan, bukan peraturan gimana ya ngomongnya ya, kayak bukunya harus dijalanin gitu. Kayak contoh gini, misalnya kita mau beli rumah ya, kita mau beli rumah itu kita harus print misalnya rekening koran, misalnya kita harus ada akad, kita harus sediakan uang dan sebagainya, itu kan wajib ya, nggak bisa ditawar-tawar kan, itu wajib ada. Nah ini juga kayak seolah-olah tuh harus diterapin gitu, step by stepnya gitu, atau hal-hal di sini. Nah gue jelasin ya apa aja isi buku ini dan kenapa menurut gue ini bagus banget gitu. Oke, jadi ini tuh simple aja, poin per poin guys. Ini tuh isinya tuh cuma poin per poin, isinya kayak apa aja poin yang dibahas di sini gitu. Contoh, di sini ada, nggak usah contoh ya, gue langsung bacain aja ya. Ada 50 poin. Bukunya simple banget, kalau terjemahan Indonesianya cuma ada 25-an halaman. Sorry, nggak 25 ya, itu karena dari bahasa Jepang, 16 ke 25, berarti sekitar ya 10-an halaman terjemahannya gitu. Sisanya depan-depannya itu bahasa Jepang gitu ya. Dan di sini tuntunan hidup bermasyarakat. Gue bacakan poin per poinnya karena semuanya bagus, dan ini menjadi jawaban kenapa bisa masyarakat Jepang itu bagus-bagus ya, akhlaknya ya luar biasa ya gitu. Dan pengalaman abang gue waktu ke Jepang itu beberapa tahun silam, beliau cerita. Jadi even saat tanya petunjuk arah ke orang yang mabuk itu tuh dilayanin loh guys, kayak ya udah dianterin gitu. Dan menurut gue kayak wah ini luar biasa, kalau ini bukan sesuatu yang ditanamkan dari kecil ini agak susah. Gimana ceritanya coba orang mabuk tapi masih mau nolong, itu kan kayak alam bawah sadar nggak sih gitu, yang emang dia udah bagus gitu loh alam bawah sadarnya. Ini yang kesimpulan gue ya, yang gue tangkap ya. Oke, langsung aja gue bacakan poin per poinnya. Pertama, tidur cepat dan bangun cepat. Di sini ada deskripsi ya, ada penjelasan, kayak penjelasannya apa sih tuh, ada penjabarannya. Coba ya gue sebutkan poin-poinnya aja. Tidur cepat, bangun cepat. Kayak ada satu paragraf aja yang menjadi penjelasan kenapa sih mesti tidur cepat dan bangun cepat gitu. Kemudian udah harus sarapan pagi, mengucapkan syukur itadakimasu dan gochiso sama. Itu udah mistaken ya, nggak salah penyebutannya. Jangan bicara sewaktu makan. Ini contohnya nih, satu paragraf itu. Kalau kita bicara waktu makan, makanan yang ada di mulut akan tersembur kemana-mana. Itu akan mengganggu kenyamanan orang di sekitar kita. Karena itu, jangan lakukan hal tersebut. Nah, ada juga 5, jangan menyanyiakan makanan. Ini sampai ada loh guys. Kemudian 6, berpakaian rapi. Oh my god, this is so cool, berpakaian rapi. Ke-7, letakkan sepatu pada tempatnya. Ke-8, waktu bermain, beritahukan tujuan dan jam pulang. 9, pulang sebelum hari gelap. 10, biasakan membantu pekerjaan di rumah. 11, selalu merapikan kembali. 12, belajar setiap hari. 13, berbicara seperlunya dalam menggunakan telepon. Ke-14, jangan boros dengan uang jajan. Ke-15, siapkan keperluan esok hari sebelum tidur. Ke-16, ke sekolah hanya membawa barang yang diperlukan dalam pelajaran. Ke-17, jangan meletakkan barang yang tidak dipakai di atas meja. Nah ini menarik banget ya, karena sampai hal detail dan teknis banget. Contoh di sini penjelasannya, di atas meja letakkan barang yang akan dipakai pada waktu belajar saja.
Meletakkan barang lain yang tidak dipakai akan membuat konsentrasi terpecah dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. 18 menjawab hai dengan lantang. 19 selalu memperhatikan atau konsentrasi pada pelajaran. 20 dengarkan lawan bicara dengan baik. Oh my god, ini diajarnya ke anak-anak, keren banget. Dengarkan lawan bicara dengan baik. 21 puji bila seseorang melakukan kebaikan. Oh my god, Masya Allah. Berikan bantuan. 22 berikan bantuan bila teman mendapat kesulitan. 23 jangan menjelekkan teman. Oh my god, this is anti-bullying ya. 24 jangan menatap teman yang dimarahi. Oh my god, ini tuh high attitude banget gak sih? Kayak anak-anak udah ngerti bahwa kalau teman dimarahin jangan diliatin. Ini menurut gue orang dewasa aja banyak yang gak sadar gitu loh. Jangan. Ke 25 jangan bermusuhan. Ke 26 dalam kegiatan berkelompok dijelaskan seperti apa. Ke 27 jagalah kebersihan. Kayak ditata barang-barang sekitar kita selalu rapi dan bersih. Ke 28 patuhilah rambu lalu lintas. Oh my god, kita gimana sih guys, umur ya udah tua juga banyak yang melanggar rambu lalu lintas ya. Ke 29 selalu naik sepeda dengan cara yang benar. Ke 30 hargai barang-barang. Ke 31 kembalikan barang yang terjatuh kepada pemiliknya. Oh my god, inilah sebab kenapa salah satunya di Jepang itu kalau barang kita hilang kita tenang aja ke kantor polisi, lapor, nanti insya Allah kalau rezeki ya dapat lagi, karena memang mereka mengusahakan dan sudah ditanamkan ini dari kecil. Kemudian tutuplah mulut dengan tangan bila bersin dan batuk. 33 tahanlah pintu untuk orang berikutnya. Wah ini gila sih, Masya Allah banget ya. Ke 34 naiklah kereta atau lift setelah orang lain turun. Ya ampun guys. Ke 35 berikan tempat duduk bagi lanjut usia dan orang cacat. Ke 36 biasakan antri. Ke 37 jangan berisik di dalam bioskop atau museum. Ke 38 buanglah sampah pada tempatnya. Oh my god, I love this so much ya, so much. Dan bahkan masyarakat Jepang itu punya kebiasaan bawa sampahnya karena di sana nggak banyak tempat sampah dan mereka baru buang jika memang ada tempat, dan di sana di recycle ya sampah itu ya, keren banget. Ke 39 sapalah orang lain dengan wajah yang berseri. Ya ampun, this is so sweet ya, so sweet banget ya, bisa menyapa orang lain dengan wajah berseri, itu kan gila ya. Aduh nanti deh di akhir gue mau komen banyak soal ini. 340 ucapkan terima kasih bila dibantu, which is very good ya. 41 berani mengakui kesalahan, ini gentle banget, dan ini kebayang gak sih anak kecil kayak gini sampai orang dewasa ini luar biasa banget ya. 42 jangan menggerutu bila mendapat pemberian orang lain, kayak misalnya jadi kayak masih ngeluh gitu, udah dikasih tapi masih ngeluh. Ini penjelasannya ya. Jika memberi hadiah kepada teman dan teman tersebut menggerutui hadiah itu, bagaimana perasaanmu? Pasti tidak nyaman bukan? Bila kita menghargai pemberian orang lain apapun bentuknya, tentu perasaan masing-masing akan senang. Wow. 43 selalu diskusi untuk memecahkan masalah. 44 jujurlah, jangan berbohong. Oh my god, Masya Allah. 46 gunakan kata-kata yang tepat. Nih, wow gila loh, ini sampai diajarin. Walaupun ini kan teori komunikasi ya, luar biasa banget ya. Walaupun kata-kata seperti begini loh, gimana ya, sering dipakai dalam pergaulan, tetapi bukanlah bahasa resmi yang baik. Karena itu usahakan selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar agar tidak menjadi kebiasaan. Oh, Masya Allah. 47, berpikir kembali sebelum marah. Wow. Ke 48, menjaga peraturan dan tepati janji. Ke 49, kembalikan barang yang kita pinjam. Yang ke 50, giat dalam belajar dan berolahraga. Luar biasa. Applause buat masyarakat pemerintah Jepang yang benar-benar concern banget dalam membangun manusia atau manpower mereka. Itu luar biasa banget ya. Jadi kejawablah kenapa bisa masyarakat Jepang itu berattitude, mereka mencintai culture mereka bersih, mereka sopan. Even mereka ingat nggak kejadian yang masyarakat Jepang ke stadion Indonesia kalau nggak salah ya, di Indonesia yang itu tuh mereka tuh kayak bersih-bersih setelahnya, mereka pungutin sampah. Gila ya, itu satu sisi malu dan satu sisi amazed banget karena mereka segitu bagusnya. Oke, gue mau ngasih testimoni dan juga komen soal buku ini karena menurut gue ya ilmu itu esensinya adalah diamalkan, dan ini tuh kayak diwajibin gitu loh ke seluruh masyarakat Jepang. Ya gimana mereka nggak keren dan hebat banget, coba gimana mereka nggak lovely, gimana mereka nggak dicintain karena mereka masyarakat ini gitu.
yang mana ini tuh harus diterapkan. Dan yang gue denger ya informasinya mereka tuh lebih concern ke akhlak, ke karakter dibanding kayak ke kemampuan akademis. Jadi kayak ya udah anak-anak usia dini tuh harus punya karakter dan mental ini, dan ini tuh sejalan dengan berbagai teori pendidikan yang pernah gue baca atau pernah gue pelajari, yang intinya adalah ya bangun habits baik gitu ke anak-anak gitu. Dan gue nggak bayangin ya kalau misalnya masyarakat kita bisa menerapkan nilai-nilai ini yang which is semua ini ada dalam Islam ya gitu, itu kelar tuh berbagai urusan tuh, berbagai permasalahan, jujur, ngantri, dengerin orang, terus kayak apa namanya, berterima kasih, mengakui kesalahan, buang sampah pada tempatnya, itu ya ampun semua masalah selesai kali. Masalah kayak hedonisme, tadi kan diminta hemat ya, itu beres. Masalah kayak perpecahan itu beres karena saling menghargai satu sama lain. Masalah ekonomi ya beres lah. Kemudian juga apa namanya, termasuk kayak pulang sebelum hari gelap, meletakkan sepatu pada tempatnya, itu tuh semua tuh hal-hal kecil tuh beres ya teman-teman ya. Karena memang masyarakatnya dibentuk, dan gua aja orang dewasa itu belum menjalani semua ini. Belum, maksudnya sedewasa ini tuh belum, apa ya, ibaratnya gimana ya, gue tuh tahu untuk menerapkan ini juga belajar dalam waktu yang lama gitu, nggak yang kayak dihimbau semuanya harus ngelakuin, yang enggak gitu. Ini luar biasa banget sih. Kalau kalau kita ya minimal kalau bisa sampai satu negara keren banget, cuma minimal kayak kita pendidik dan juga yang punya institusi pendidikan mau menerapkan ini, yang punya komunitas mau menerapkan ini, yang punya anak mau menerapkan ini, it's gonna be powerful, it's gonna be very inspiring, karena kita bisa apa ya, membina dan juga mencetak orang-orang yang berkualitas, dan ini semua adalah based on characters building gitu. Jadi ini keren banget sih, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan. Kalau yang mau e-booknya boleh komen, nanti kita bisa tukaran kontak dan untuk gue kasih e-booknya, insya Allah. Thank you so much, bye, semoga bermanfaat.